Ibu-ibu, bukan bapak ibu ya. Sampai keliru saya. Ibu-ibu bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yang percaya Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Ibu-ibu, kita memasuki 2 bulan ini yaitu tentang spiritual journey ya, tentang perjalanan spiritual, tentang perjalanan rohani. Nah, gitu. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang merenungkan firman Tuhan. Kenapa kok dari kita kecil sampai kita sekarang, dari kita sekolah minggu, tetap diingatkan, ayo baca firman. Sampai kita juga punya ya di kubu-kubu doa, kita punya bacaan setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Nah, kenapa gitu ya? Hari ini kita akan belajar bersama mengapa kita sebagai orang percaya itu itu penting untuk merenungkan firman Tuhan. Kita baca ibu-ibu Yakobus pasal yang pertama ayat 16 sampai yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 16 saya bacakan 17 ibu-ibu sampai 27 kita baca bersama, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 17, 1, 2, 3. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. 19 ibu-ibu 3, 2, 1. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21, 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23, 3, 2, 1. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25, 3, 2, 1. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 27 kita baca bersama ibu-ibu, 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin, amin, amin. Nah ibu-ibu, dari ayat yang kita baca kita akan belajar ada 3 hal. Mengapa sebagai orang percaya kita wajib ya, Tuhan menginginkan kita, Tuhan meminta kita untuk membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Yang pertama, coba kita lihat bahwa sebetulnya firman Tuhan itu menghidupkan kita. Katakan bersama dengan saya, hidup. Firman Tuhan itu menghidupkan kita. Yakobus 1 ayat yang ke-18 beginilah firman Tuhan. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi ternyata firman Tuhan itu yang menghidupkan setiap kita, saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Makanya dalam Matius 4 pasal yang keempat, Yesus berkata kepada iblis yang mencobai dia waktu itu. Apa saudara tanya saudara? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka jelas firman Tuhan bilang apa? Kita itu manusia jasmani, betul.
Kita punya daging, kita butuh makan, kita dicubit itu masih sakit saudara ya. Kita manusia jasmani. Tapi kita tidak hanya manusia jasmani, kita juga adalah manusia rohani. Jadi yang butuh makan bukan cuma jasmaninya Bu. Roh kita itu juga perlu makan. Nah kalau yang kemarin kita belajar tentang doa. Doa itu adalah nafas orang percaya gitu kan ya. Jadi orang percaya itu kan harus bernafas, orang kan harus bernafas, harus berdoa berarti. Nah firman itu seperti makanan untuk roh kita, makanan untuk jiwa kita. Sebagai makanan rohani orang percaya sama seperti makanan jasmani, manusia itu membutuhkan firman untuk hidup setiap hari. Ibu-ibu di sini siapa yang makannya 3 kali? Boleh angkat tangan. 3 kali ya. Nah biasanya ibu udah banyak yang diet. Makannya 2 kali, angkat tangan. Nah, 2 kali ya. Ibu-ibu yang makannya 1 kali sehari. Ya ada banyak juga yang ibu-ibu itu makannya sekali sehari sekarang ya. Yang makannya 5 kali sehari. Loh kok saya angkat tangan lah saya sendiri. Saudara. Oh siapa ada temennya. Nah saudara, ini membuktikan bahwa setiap hari pasti kita makan. Ada yang 1 kali, 2 kali, 5 kali, ada enggak yang enggak makan? Wes Bu saya warak bendino Bu gitu ya. Ada yang enggak makan saudara? Enggak ada. Kita membutuhkan makanan untuk pertumbuhan jasmani kita. Bagaimana dengan roh kita? Adakah ibu-ibu memperhatikan roh kita sama seperti kita memperhatikan jasmani kita? Adakah kita memikirkan makanan rohani kita seperti makanan jasmani kita? Berapa kali sehari ibu-ibu baca firman? Kalau ibu-ibu tadi makannya 3 kali, 5 kali, 1 kali, berapa kali sehari ibu-ibu baca firman? Coba saya tunjukkan gambar ini ya. Nah ini ada orang gambar, ini saya minta gambar AI Bapak Ibu. Sekarang saya sudah canggih ya. Saya minta gambar di AI. Tolong buatkan saya gambar orang sedang makan sambil membaca Alkitab. Kan? Itu saudara. Jadi saudara. Jadinya begini ya. Bagus ya gambarnya ya. Nah berapa kali kita baca firman? Apakah kita baca firman sama dengan jam kita makan? Maksudnya kalau saya makan 3 kali ya saya baca firman 3 kali. Karena saya memperhatikan roh saya sama seperti saya memperhatikan jasmani saya. Atau kita makannya lebih banyak daripada baca firmannya saudara. Nah itu biarlah menjadi perenungan kita hari ini. Lebih sering mana kita makan makanan jasmani atau makan makanan rohani yaitu firman Tuhan. Saya sering kali memakai ilustrasi 2 hewan ini ya Bapak Ibu ya. Ingat enggak apa ini? Ceritanya apa ini? Kalau ada gambar anjing ini. Ada yang ingat? Kalau ada anjing yang hitam sama anjing yang putih, yang satunya kurus, satunya gendut, ya satunya nggak pernah dikasih makan, yang satunya suka dikasih makan. Kira-kira kalau dalam pertempuran, kalau berkelahi mana yang menang? Yang sering dikasih makan. Yang besar. Bapak ibu-ibu sadar enggak kalau setiap hari kita menghadapi pertempuran rohani, spiritual warfare, peperangan rohani setiap hari dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ada saja yang bikin kita ngamuk ya. Ada saja yang bikin kita kecewa, bikin kita marah, bikin kita sakit, bikin kita pahit. Itu peperangan kita setiap hari Bapak Ibu-ibu. Nah mana yang menang, daging kita atau roh kita? Nah itu yang paling sering kita kasih makan. Kita nggak mungkin berharap roh saya menang. Kita nggak mungkin berharap saya jadi orang yang sabar. Saya jadi orang yang tidak pemarah. Saya jadi orang yang suka memberi. Tapi rohnya nggak pernah dikasih makan, yaitu firman. Nggak mungkin saudara. Pasti ngamuk. Pasti medit. Pasti suka gosip. Pasti suka komplain, ya kan gitu. Yang keluar, karena apa? Karena daging yang terus diberi makan. Kemenangan kita ditentukan oleh seberapa kuat rohani kita, seberapa kuat rohani kita ditentukan seberapa sering. Dan makanan seperti apa yang kita konsumsi untuk jiwa kita, untuk roh kita. Nah ini saya kasih gambar lagi, gambar AI lagi ya, bagus ya. Ibu-ibu lebih sering mana? Baca firman untuk memberi makan roh kita, atau nonton YouTube untuk memberi makan roh kita, khotbah-khotbah,
Walaupun itu khotbah, tapi sesungguhnya itu tidak sungguh-sungguh memberikan kita makan kalau kita tidak merenungkannya secara pribadi. Atau sosial media, Facebook, berita-berita, Instagram, koran, buku, ngerumpi sama tetangga. Nah itu juga makanan roh kita, saudara. Jadi yang memberi makan roh kita itu sekarang apa yang paling banyak? Makanan yang sehat atau makanan sampah, junk food gitu ya. Junk food itu seperti apa Bu? Ya tadi omongannya orang kita masukkan. Berita-berita kekhawatiran kita masukkan, saudara. Segala sesuatu yang tidak seturut dengan firman kita masukkan. Nah itulah yang membentuk kita. Yang menjadikan makanan rohani kita. Hari ini kita mendengarkan bahwa firman itu makanan roh kita. Ayo kita makan firman setiap hari. Amin. Senggol kanan kiri, ojo lali makan. Ojo lupa makan ya. Nah Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan datang adakah Tuhan menjumpai iman di bumi? Bagaimana caranya Tuhan menjumpai iman di bumi? Ayo baca firman, karena itu lah yang menimbulkan, yang membentuk, yang menguatkan iman kita. Pendengaran akan firman Kristus. Ada seorang teolog saudara namanya J.C. Ryle. Dia penulis buku yang hebat juga dalam Practical Religion. Dia menulis begini. Alkitab yang diterapkan di dalam hati oleh Roh Kudus adalah sarana utama yang dipakai untuk mengembangkan manusia dan mengokohkan mereka di dalam iman setelah mereka bertobat. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau Ibu-ibu pengen kokoh imannya, baca firman sesering mungkin. Yang Bapak, yang Ibu-ibu bisa ya. Tidak cukup baca, direnungkan saudara. Direnungkan, yang merenungkannya siang dan malam ya. Jadi bukan dibaca, tadi ada firmannya ya, bukan dibaca untuk dilupakan. Tapi direnungkan dan juga dilakukan. Nah, sama seperti orang yang mengunyah makanan tanpa menelannya, demikianlah orang yang membaca firman tanpa melakukannya. Percuma kita merasakan manisnya firman, kita merasakan wah enak firman ini menghibur. Tuhan minta seperti ini, kita mengerti dalam otak kita, dalam pikiran kita, kita mengerti janji Tuhan, kita mengerti perintah Tuhan, tapi tidak pernah dilakukan saudara. Maka itu tidak akan mengubah hati kita, tidak akan mengubah perilaku kita, perbuatan kita. Sama seperti orang yang makan, dikunyah, tapi nggak ditelan. Hari ini baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Firman itu akan mengubah hati kita. Saya senang tadi lagunya, itu lagu lama saudara ya, lagu yang sebelum firman tadi ya. Itu kan apa tadi kata-katanya? Sikap hati, apa tadi gimana? Firman-Mu yang mengubah, gitu ya. Sikap hati, nah itu saudara. Bagaimana firman itu berkuasa mengubah sikap hati? Kalau kita membaca, kita kunyah, kita renungkan, kita lakukan. Firman itu akan bekerja mengubah hidup kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, cepat ya. Yang kedua, firman Tuhan itu memperbaharui. Katakan bersama dengan saya, membaharui, memperbaharui. Firman Tuhan itu tidak hanya menghidupkan kita, tidak hanya membuat kita sehat, membuat kita hidup. Tapi firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, firman yang kita kerjakan, firman yang kita pelajari itu akan mengubah, akan memperbaharui hidup kita dari sehari ke sehari. Ibu-ibu ingat ya, hidup kita itu sudah hidup yang bobrok, hidup yang hina, hidup yang rusak. Tapi karena salib Kristus maka kita diubahkan, kita disempurnakan, kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Melalui apa? Firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 20-24 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, apa saudara? Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi firman Tuhan itu bagaikan cermin dalam hidup kita. Seperti orang yang berkaca, saudara. Saudara kalau berkaca, wah saya gak perlu tanya ini, ibu-ibu berapa kali sehari bercermin? Gak perlu tanya ya, gak terhitung soalnya, sedikit-sedikit ngoco ya. Dari toilet ngaca saudara, ketemu kaca di spion ngaca ya, sampai gak tahu ada orangnya dibuat ngaca kan gitu. Kita suka bercermin ibu-ibu, kenapa? Karena kita memperhatikan penampilan kita. Kita suka memperhatikan wajah kita, oh ini rambutnya kurang rapi, oh lipstiknya lipstiknya cemot, kayak saya kemarin juga hari Minggu itu ya, di benak saudara. Bajunya sudah rapi atau belum? Ada yang kotor atau tidak? Ada jerawat atau tidak? Ada yang perlu diubah atau tidak? Oh style rambut saya kurang cocok. Oh pipi saya terlalu gendut misalnya saudara. Oh saya harus diet, tahu dari mana? Dari cermin. Nah kita melakukan itu. Nah firman Tuhan memperbaharui hidup kita dengan cara demikian. Maka ketika kita bercermin di dalam firman, kita melihat sudah betulkah hidup saya? Ada enggak yang salah dengan hidup saya, dengan hati saya? Ada enggak yang perlu diperbaiki dalam hidup saya? Ada enggak tindakan saya yang menyakiti hati Tuhan? Sebagaimana harusnya saya berkata-kata? Bagaimana seharusnya saya berpikir? Bagaimana saya seharusnya memutuskan ini dan itu? Berkaca dari firman. Cermin itu menunjukkan muka dan tubuh kita. Firman Tuhan itu menunjukkan kekurangan dan kelemahan kita. Cara kita berperilaku dan lain sebagainya. Maka bercermin itu atau merenungkan firman Tuhan itu demikian. Harus seperti ini saudara. Yang pertama bercermin itu untuk melihat kekurangan kita. Tadi ya yang saya katakan ya, apa yang salah, apa yang kurang berkenan, apa yang tidak sesuai, apa yang perlu diperbaiki. Ketika saudara bercermin, ketika saudara membaca firman, saudara tahu. Maka saudara bisa memperbaiki. Mengarahkan pada gambar yang semestinya. Nah firman Tuhan itu membentuk kita. Cermin itu menunjukkan muka kita dibandingkan dengan muka Allah. Firman Allah itu menunjukkan kemuliaan Allah, gambar yang semestinya, yang seharusnya kita seperti apa. Maka firman Tuhan itu membentuk hidup kita sesuai serupa dengan Yesus Kristus. Sudah serupa belum? Sudah sesuai atau belum dengan wajah Kristus? Makanya merenungkan firman itu enggak bisa sesekali. Wah wis aku tak ngocoy seminggu pisan ae. Saya mau bercermin 1 minggu sekali. Atau ada yang wes enggak, saya mau bercermin 1 bulan sekali. Kira-kira kalau ada ibu-ibu yang ditanyai, kamu kapan terakhir bercermin? Kapan ya? Kayak bulan lalu gitu saudara. Kira-kira bagaimana penampakan ibu ini? Lah, ya saudara bisa membayangkan kan? Nah bagaimana ketika kita ditanya, kapan terakhir kali engkau bercermin melalui firman? Kayak minggu lalu atau sebulan yang lalu gitu ya. Atau kayak minggu lalu waktu di gereja. Saudara bisa membayangkan kondisi penampilan dari rohani orang tersebut. Kalau dia nampak seperti wajah kita hari ini. Maka semakin sering kita bercermin di dalam firman, semakin sering kita memperbaiki diri kita, semakin sering kita bertobat setiap hari, semakin sering wajah Kristus itu akan nampak di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan itu menerangi hati kita seperti ruangan ini saudara. Seperti ruangan yang gelap. Ruangan ini banyak sampah. Saudara lihat, di bagian yang di sini, yang gelap ini. Saudara ada yang kelihatan sampah enggak? Bagian yang gelap ini. Enggak kelihatan ya? Tapi ketika sampai di sini ada bagian-bagian yang terkena oleh sinar, maka kita sudah mulai kelihatan ada sampah-sampah yang besar. Itu seperti hati kita. Semakin sering kita tidak membaca firman, semakin gelap hati kita. Semakin kita tidak sadar akan kesalahan kita.
semakin kita tidak sadar kita melakukan dosa. Tapi ketika firman itu masuk, dia mulai menunjukkan hal-hal yang salah, hal-hal yang kotor dalam hati kita. Dan semakin sering kita membaca firman, maka terang itu akan semakin terang. Saudara, ini kita melihat yang besar-besar, sampah-sampah yang besar. Tapi ketika terang itu semakin terang, bahkan sampah yang kecil, debu-debu yang kecil itu akan terlihat. Dan kita akan bisa membersihkannya itu dengan sadar, dengan segera. Maka akan nampak bersih, akan menjadi bersih, akan semakin bersih hati kita. Dari mana? Baca firman. Makanya ada orang, kalau ada orang yang ngeyel dibilangi, lu mestinya enggak gitu. Tadi lu itu menyakiti hatinya si A gitu misalnya ya. Ngeyel saudara. Sudah enggak perlu marah, suruh baca firman. Tuhan yang tegur dia gitu ya. Ibrani 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ingat firman Tuhan bilang apa? Hati kita itu licik. Hati kita itu begitu licik, saudara. Pertimbangan-pertimbangan kita itu penuh dengan dosa. Maka kalau tidak dipenuhi oleh firman, diterangi oleh firman yang bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, membedakan pertimbangan dan pikiran hati, kita pasti sesat. Pasti sesat, saudara. Karena hati kita itu licik. Saudara, ketika saya buka sosial media, saya lihat Instagram, lalu saya lihat gereja sebelah itu lebih besar, saudara, lebih rame. Saudara tahu apa yang hati saya rasakan? Saya mulai mempertanyakan kemampuan saya. Saya mulai mempertanyakan panggilan saya bahkan. Kenapa gereja sebelah bisa lebih ramai, bisa lebih dipakai Tuhan sedangkan saya tidak? Sudah tahu? Ternyata ada dosa yang saya simpan dalam hati saya tanpa sadar. Saya bisa bilang, oh itu berarti saya mempedulikan pelayanan saya. Jadi saya pingin yang lebih baik, saya pingin buat gereja saya lebih berkembang. Tapi sejujurnya dalam hati saya bilang apa? Supaya saya menyaingi gereja sebelah. Kalau enggak firman, saudara, enggak pernah saya tahu saya akan bersembunyi dengan itu. Oh enggak apa-apa, kan saya melakukan yang terbaik buat Tuhan. Loh enggak apa-apa, apa salahnya saya bikin yang terbaik ini dan itu? Apa salahnya? Ternyata dalam hati saya ada dosa yang menggerakkan saya ke sana. Kalau enggak firman, saudara, kita akan mudah ditipu oleh hati kita yang jahat. Ayo kita baca firman setiap hari. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Mencerminkan kemuliaan Kristus, 2 Korintus 3 ayat 18 sama seperti kita bercermin ibu-ibu. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna Tuhan kita di dalam firman-Nya. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sama seperti aku sendiri dikenal. Clement of Alexandria berkata, firman adalah wajah, raut muka, dan perwujudan Allah yang di dalamnya ia ungkapkan dan dikenal. Kalau saudara pingin tahu wajah Allah, pingin tahu raut muka Allah, pingin tahu Allah seperti apa dan bagaimana kita bisa menjadi seperti gambarannya, baca firman. Tidak ada yang lain. Semakin sering saudara bercermin, semakin nampak wajah rohani kita seperti apa. Semakin saudara baca Alkitab, semakin nampak wajah rohani kita seperti apa. Sudah baik atau sudah semakin jahat, sudah mulai menyimpang atau sudah menjadi lebih baik, saudara akan melihat itu. Yohanes 17 ayat yang ke-17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Maka firman Tuhan itu yang menguduskan kita, saudara, memperbaharui kita hari demi hari. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ayat hafalan kita ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang bisa mengoreksi kita, yang bisa mengajar kita, yang bisa memperbaiki kelakuan kita, saudara. Hanya firman. Firman itu bisa menunjukkan kesalahan kita, tapi di saat yang sama dia menunjukkan solusi bagaimana kita harus bertindak. Itu firman. Manusia itu cuma bisa nyacat, betul? Kamu enggak harusnya begini, kamu harus begitu. Lalu bagaimana caranya saya bisa begitu? Enggak bisa kasih solusi, saudara. Tapi firman Tuhan itu hidup. Kalau dia mengoreksi hidup kita, dia akan menuntun kita. Dia akan menopang dan menolong kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan di dalam cermin tersebut, saudara. Saya punya keponakan ya ibu-ibu ya. Keponakan saya pada waktu itu kalau udah SD, SMP awal. Tapi nuwakal gitu ya, nuwakal saudara, nuwakal. Lalu saya dan suami pulang ke Malang. Lalu Pastor Isa itu bilang, sudah gini lah, namanya Steven ya. Sudah Steven, kamu tak kasih tugas ya, dikasih tugas sama Koko gitu. Kamu baca Alkitab Amsal sampai selesai ditulis setiap hari saudara. Laporan, kalau sudah laporan, setiap hari baca kitab Amsal ditulis, disalin. Jadi dia menyalin kitab Amsal, saudara tahu? Hidupnya berubah. Ini tidak masuk akal, tapi firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu hidup. Berapa kali ibu-ibu baca Alkitab, tapi ketika baca, itu ada yang baru, betul enggak? Selalu sama, selalu berbeda, selalu baru, tidak pernah sama. Itu firman Tuhan. Dia berkuasa. Maka hari ini kalau kita sedang bergumul juga dengan keluarga kita, saudara, tuntun mereka untuk tekun, suka baca firman. Sama seperti bercermin saja tidak cukup, kita harus memperbaiki yang buruk. Nggak cukup ya kita bercermin, lalu kita melihat oh ada jerawat gitu. Terus gak apa-apa lah dibiarno aja, kan enggak gitu saudara. Oh ada jerawat, wah kita bikin apa supaya sembuh. Atau kita tutupi ya kan, supaya enggak kelihatan. Oh rambut saya ternyata ada ubannya, nah gitu ya. Terus bagaimana ya, disemir lah atau dipotong, ini sudah mulai rambut saya ini saudara rusak. Oh ini dipotong lah, bagaimana kan gitu. Ketika kita bercermin ada yang salah, kita pasti memperbaiki. Membaca firman saja enggak cukup. Kita perlu melakukannya supaya hidup kita diperbaiki. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, firman Tuhan itu menghidupkan kita. Yang kedua, firman Tuhan itu memperbaharui, menguduskan hidup kita. Yang ketiga, firman Tuhan itu memenangkan kita. Katakan bersama dengan saya, menang. Sekali lagi, menang. Menang ya. Yakobus 1 ayat 25 sampai 27. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Sudah lihat, Yakobus tidak berkata barang siapa membaca. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Alkitab. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah firman Tuhan itu berkuasa untuk memerdekakan kita, memenangkan dalam pertempuran kita setiap hari tadi ya, spiritual warfare, peperangan rohani setiap hari, dan menjaga hidup kita supaya kita tidak dicemari oleh dunia. Itu firman Allah. Firman Allah membantu kita untuk menjadi merdeka dan menang atas tipu daya iblis dan kecemaran dunia. Makanya Efesus 6 ayat 10 sampai 17 saya rangkum ya, setidaknya begini kata-katanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Setiap hari kita bertempur dengan iblis, saudara. Bagaimana kita menang? Pedang roh, firman Allah. Ada dua perbedaan dari kisah ini, saudara. Saudara ingat dua kisah ini ya? Yang ini kisah apa ibu-ibu?
Adam dan Hawa. Yang ini kisah apa? Yesus dicobai di padang gurun. Ada yang sama. Apa yang sama? Baik Adam dan Hawa dan juga Yesus, keduanya dicobai dengan firman. Betul? Iblis dalam bentuk ular berkata, bukankah Allah berfirman? Kan Allah berfirman, ya. Kepada Yesus juga berkata, bukankah engkau anak Allah? Jatuhkanlah tubuhmu. Kamu berkata aja jadi roti, kamu bisa makan. Sama-sama pakai firman. Tapi yang satu ini gagal. Karena dia tidak memegang teguh firman. Dipelintir saudara, tidak tahu, wis bingung. Jatuh. Berbeda dengan Yesus. Dia teguh di dalam firman. Dia tahu firman, dia mengerti firman. Dia memegang firman. Yesus keluar sebagai pemenang. Hari ini cara iblis tetap sama. Dia pakai firman dalam hidup kita dipelintir saudara. Oh masa gitu sih? Enggak gitu. Enggak apa-apa, Tuhan kan maha pengasih, nanti Tuhan ampuni kok. Oh enggak apa-apa begini, enggak apa-apa, Tuhan itu kan sayang sama kamu, enggak apa-apa. Dosa sedikit enggak apa-apa atau apa saudara? Banyak hal. Bagaimana kita bisa menang? Pegang firman, pedang roh. Bagaimana kita bisa berkata kepada iblis seperti Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Wong kita sendiri tidak pernah baca Alkitab saudara. Yang keluar, koyo kemarin di Facebook itu ada berita ngene loh, kayak gitu kan. Yang keluar berita. Yang keluar makian suami mungkin, oh iyalah memang katanya bojoku aku itu orang gak berguna. Nah, apa yang keluar ketika saudara dalam tekanan, dalam masalah, dalam cobaan? Firman, berita, omongan orang, atau apa saudara? Mari kita memenangkan pertempuran kita setiap hari dengan firman. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kadang-kadang dalam hidup kita, ibu-ibu kita sering ya dalam persimpangan. Tidak tahu Bu, saya mesti milih yang mana. Saya tidak tahu mesti ke kanan, saya tidak tahu mesti ke kiri atau ke kiri. Saya tidak tahu saya harus lurus atau bagaimana. Saya tidak tahu dengan anak saya ini saya bingung. Saya tidak tahu dengan keluarga saya buntu, tidak ada jawaban, suami saya seperti ini, tidak ada jawaban. Sering kali kita menghadapi masa-masa seperti ini saudara. Tapi juga tidak jarang pilihannya seperti ini, betul? Dalam hidup kita itu kadang-kadang pilihannya bukan hitam dan putih, gampang hitam dan putih, betul ya? Hitam dan putih gampang melihat, pilih yang putih gampang. Tapi banyak dalam hidup kita, cara-cara iblis menggoyahkan kita. Pilihannya bukan hitam dan putih. Abu-abu, setengah gelap, saudara ya. Putih mangka, kan gitu. Jalannya itu banyak, mau pilih jalan mana? Keputusan-keputusan yang diperhadapkan kepada kita itu banyak. Mau ambil keputusan yang mana? Kalau kita tidak dituntun oleh firman, kita akan sesat. Hanya firman yang menuntun kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jangan sampai yang menuntun kita itu iblis tanpa sengaja bawa kita ke tempat yang salah, saudara. Langkah-langkah yang salah, keputusan-keputusan yang salah. Di dalam banyak sekali jalan yang dibuat oleh iblis. Kita tidak kelihatan, kita tidak tahu. Kita ini bodoh, saudara. Tapi biarlah Tuhan itu memimpin kita melalui firman-Nya, diterangi jalan-jalan yang harus kita tempuh. Saya tutup dengan ini, lalu bagaimana saya harus membaca firman Bu? Hari ini kita tahu saya butuh firman. Sebab firman itu menghidupkan saya. Saya nggak bisa makan cuma makan rawon gitu ya. Tapi saya harus baca firman sebagai makanan rohani saya. Saya tahu firman itu mengubah saya, firman itu memperbaharui saya, menerangi hati saya, menunjukkan kesalahan saya untuk saya berubah. Dan hari ini kita juga tahu bahwa firman Tuhan itu juga menjadikan senjata, pedang di dalam hidup kita untuk memenangkan sebuah pertandingan roh. Lalu bagaimana saya membaca firman? Lihat Yakobus pasal 1 ayat 25, bandingkan dengan Matius 13 ayat 1 sampai 23. Begini ya saudara, sebelumnya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang,
dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang pertama, teliti hukum, teliti firman, membaca, merenungkan, dipelajari Bu. Kalau ada yang tidak ngerti, boleh WA, boleh tanya saya, boleh tanya Pak Ishak, boleh tanya Bu Pahala, Bu Maria, Bu Sony, hamba-hamba Tuhan yang lain, Bu Wilson, Bu Cisian, boleh. Saudara kenal dengan siapa? Tanya, pelajari firman. Hingga saudara mengerti, oh maksudnya begini. Saudara mengecap firman Tuhan itu dikecap hingga manis, terasa manis dalam mulut kita. Dan memperbaharui hati kita. Yang kedua apa? Bertekun, rutin. Ya kayak tadi orang makan, enggak bisa cuma hari Senin makan, mari gitu. Enggak makan, Selasa, Rabu, Kamis enggak makan. Diet Bu gitu ya. Hari Minggu baru makan, enggak bisa saudara. Saudara sakit. Saudara sakit. Rutin melakukan, bertekun melakukan. Tidak jemu-jemu hingga firman itu berakar. Nah ini, saudara nih kalau baca ya Matius 13 itu berkata apa? Ada benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Ingat gak ya? Ingat ya? Lalu burung mengambilnya, kenapa? Karena gak berakar. Nah hari ini firman ditaburkan itu harus berakar. Bagaimana caranya berakar, tertanam dalam hati kita? Rutin, bertekun di dalamnya. Sehingga tahan terhadap segala himpitan, segala cobaan, segala badai kehidupan, segala sakit penyakit, segala tantangan. Nah, itu saudara. Yang ketiga bagaimana? Mari kita sungguh-sungguh melakukannya. Tidak gampang melakukannya. Mungkin kita bisa baca, mungkin kita bisa bertekun. Nah ini rodok angel sidik ya bertekun. Tapi yang paling susah, sungguh-sungguh melakukannya. Mari kita tidak sekedar membaca, tidak sekedar tahu, tapi dilakukan senantiasa. Sehingga firman itu mengubah hidup kita, mengubah hati kita, mentransformasi hidup kita, bertumbuh-tumbuh dan berbuah. Makanya ada lagu sekolah minggu ya, biasanya anak saya tuh nyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 Jadi firman itu harus berbuah, saudara. Bagaimana caranya berbuah? Dilakukan. Bagaimana hidup kita bisa berubah? Dilakukan. Bagaimana makanan itu bisa memberikan nutrisi dalam hidup kita? Ditelan, dimakan, dilakukan. Bagaimana Alkitab yang sebagai cermin itu mempengaruhi hidup kita? Ya kalau tahu yang salah, diperbaiki. Dilakukan, saudara. Makanya Yesaya 40 ayat 8 dan Matius 24 ayat 35 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Hari ini pegang sesuatu yang kekal. Kita akan berlalu, keluarga kita akan berlalu, segala sesuatu akan berlalu. Langit dan bumi, matahari akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Pegang firman Tuhan. Amin. 3 hal hari ini kita belajar saudara. Yang pertama, mari kita membaca firman, kita merenungkan firman, kita meneliti firman dengan tekun. Mari kita lakukan firman. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa menumbuhkan rohani kita, menumbuhkan iman kita, mengubah hidup kita. Dan hanya firman Tuhan juga adalah senjata bagi kita untuk memenangkan setiap peperangan rohani dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita nyanyikan lagu yang tadi, saudara ya.